Langkah dan upaya perbaikan tata kelola dan program makan bergizi gratis terus dikebut Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono. Salah satunya dengan menggandeng pihak terkait untuk menampung masukan dan menyempurnakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Gibran. Salah satu pihak yang turut dilibatkan adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Saat menyambangi Gedung Kementerian Kesehatan Rabu 5 Agustus kemarin, keduanya melakukan pertemuan yang membahas penguatan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di antara yang jadi pembahasan adalah penyusunan porsi makanan, pelaksanaan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, hingga upaya meningkatkan keamanan pangan untuk mencegah kasus keracunan. Tadi kami di dalam dipandu oleh Pak Menteri Kesehatan, Pak BGS, dengan pakar-pakar khususnya terkait gizi, ya, bagaimana MBG ini nanti outputnya bagaimana Pak Daryono, Pak Kepala, kemudian outcome-nya seperti apa, impact-nya bagaimana, terus. Jadi kami pada prinsipnya sangat berterima kasih kepada Pak Menteri Kesehatan beserta jajaran dan juga para pakar ahli yang hari ini menyempatkan waktu untuk kemudian menerima kami bisa berdiskusi. Banyak sekali masukan yang kami terima, ya banyak hal, ya, dari mulai porsi, dari mulai 3T, kemudian dari mulai keamanan supaya nggak keracunan seperti apa, kemudian dari mulai bagaimana pelibatan ahli gizi, bagaimana pelibatan kolaborasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, dan lain-lain. Nah, ini kami hari ini mendapatkan insight yang sangat banyak. Menteri Kesehatan Budi Gunadi menyebut, pihaknya mengundang beberapa tokoh ahli gizi untuk memberikan masukan terhadap pengelolaan program makan bergizi gratis bersama Kepala BGN. Kita duduk bareng, kita undang para ahli-ahli gizi, termasuk yang sering memberikan masukan lah. Dan kita merasa bahwa harusnya masukan-masukan ini kita bisa dengar, toh mereka inginnya untuk kebaikan, ya. Jadi Pak Dar ini kan sangat mendengar gitu, ya. Jadi dan sangat cepat juga merespons. Akhirnya kita sudah menerima masukan dan beberapa nanti akan segera kita tindak lanjuti. Selain porsi dan kandungan gizi, ruang pengolahan menu MBG di dapur SPPG juga jadi sorotan. Hal ini dikarenakan komitmennya dalam menjaga mutu dan keamanan pangan program makan bergizi gratis dilakukan melalui penerapan standar higienitas dan sanitasi yang ketat bagi seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi. Memang kita juga tadi duduk bersama mengajak masukan dari para ahli, karena ini kan udah banyak SPPG-nya. Ada aja selalu kekurangan-kekurangan. Dari sisi LSHS, saya udah dapat komitmen dari beliau akan pastikan itu semuanya dapat dalam waktu yang relatif. Kepala BGN Sudaryono menyebut, setiap SPPG wajib hukumnya mengantongi sertifikat Laik Hygiene Sanitasi atau SLHS sebagai persyaratan mutlak dalam penyelenggaraan layanan MBG. Untuk setiap SPPG yang saat ini belum memiliki, diberi kesempatan dengan batas waktu yang ditentukan hingga tanggal 10 Agustus untuk melengkapi. Kita kasih batas waktu sampai dengan, memang ada beberapa dapur yang belum, sudah beroperasi tapi belum ada SLHS-nya. Kami berikan waktu untuk mengurus atau mengurus SLHS-nya sampai dengan tanggal 10. Dan SLHS ini bukan kok SLHS-nya baik, cukup atau enggak. Ini antara 0 atau 1. You memenuhi persyaratan SLHS atau tidak. Kalau enggak, tutup permanen. Jadi memang kita tidak mentolerir dapur-dapur yang secara sanitasi dan higienisnya itu kemudian tidak memenuhi standar. Jadi ini kalau nanti kita kasih kesempatan, ya, sampai dengan tanggal 10, ini sudah berjalan beberapa hari, sampai tanggal 10, deadline, begitu SLHS-nya tidak terpenuhi. SLHS bukan kok kemudian syarat administrasi, bukan, ini syarat mutlak. Ini antara 0 sama 1. Jadi kalau misalnya SLHS-nya enggak memenuhi persyaratan, itu 0, dikali 0, semua dikali 0 jadi 0 gitu, ya. Ia menjelaskan bahwa kepemilikan SLHS merupakan indikator dasar terpenuhinya standar hygiene dan sanitasi dalam proses produksi makanan. Oleh karena itu, BGN tidak akan memberikan toleransi terhadap dapur yang tidak memenuhi standar.